Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua sehingga kita masih berada di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teriring doa, semoga sahabat-sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diampuni dosa-dosanya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, kehidupan berjalan begitu cepat. Hari demi hari berlalu tanpa terasa. Masa kecil berubah menjadi masa dewasa. Masa muda perlahan berganti dengan usia yang semakin matang. Hingga akhirnya manusia tiba pada sebuah fase ketika perjalanan hidup mulai terlihat dari ujung pandangan. Pada saat itulah banyak hal yang dahulu dianggap penting ternyata tidak lagi memiliki arti yang besar. Sebaliknya, banyak hal yang dahulu dianggap sepele justru menjadi sumber penyesalan yang mendalam. Penyesalan adalah sesuatu yang tidak disukai siapapun. Namun kenyataannya, banyak manusia baru menyadari nilai sebuah kesempatan setelah kesempatan itu hilang. Banyak yang baru memahami arti waktu setelah waktu tidak lagi tersisa banyak. Banyak yang baru menyadari pentingnya amal saleh ketika usia tidak lagi muda dan tenaga tidak lagi kuat. Dalam pandangan Islam, kehidupan dunia adalah tempat menanam, sedangkan akhirat adalah tempat memanen hasil dari apa yang telah ditanam. Karena itu, ada beberapa golongan manusia yang berpotensi mengalami penyesalan besar ketika kehidupan mendekati akhir. Bukan karena kurangnya harta atau rendahnya kedudukan, melainkan karena kesempatan yang pernah ada tidak dimanfaatkan dengan baik. Golongan pertama adalah orang yang diberikan umur panjang, tetapi tidak menggunakan waktu untuk mendekat kepada Allah. Waktu merupakan nikmat yang luar biasa. Setiap pagi yang masih diberikan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun banyak manusia yang menghabiskan hari-hari hanya untuk urusan dunia semata. Pagi hingga malam dipenuhi kesibukan mencari penghidupan, mengejar ambisi, dan memenuhi keinginan yang tidak pernah habis. Ketika usia mulai menua, muncul kesadaran bahwa begitu banyak waktu telah berlalu tanpa menghasilkan bekal yang cukup untuk akhirat. Betapa banyak kesempatan untuk bersedekah yang dilewatkan. Betapa banyak waktu untuk membaca Al-Quran yang tidak dimanfaatkan. Betapa banyak peluang untuk berbuat baik yang terabaikan karena merasa masih memiliki waktu yang panjang. Padahal setiap hari yang berlalu tidak akan pernah kembali. Ketika usia hampir berakhir, penyesalan sering muncul karena menyadari bahwa umur yang panjang ternyata tidak selalu berarti banyak amal. Golongan kedua adalah orang yang mengetahui kebenaran tetapi menunda untuk mengamalkannya. Dalam kehidupan, tidak sedikit manusia yang memahami mana yang benar dan mana yang salah. Mengetahui pentingnya salat, memahami kewajiban berbakti kepada orang tua, dan menyadari bahaya dosa. Namun pengetahuan tersebut hanya berhenti di dalam pikiran tanpa diwujudkan dalam tindakan. Penundaan menjadi jebakan yang sangat berbahaya. Keinginan untuk berubah selalu ada, tetapi selalu ditunda hingga esok hari. Niat untuk memperbaiki diri selalu muncul, tetapi tidak pernah benar-benar diwujudkan. Hingga akhirnya waktu terus berjalan dan kesempatan demi kesempatan berlalu begitu saja. Pada akhir kehidupan, penyesalan datang karena mengetahui kebenaran tetapi tidak memiliki keberanian untuk menjalankannya. Golongan ketiga adalah orang yang terlalu sibuk mengejar dunia, hingga melupakan keluarga dan hubungan dengan sesama manusia. Harta memang penting, pekerjaan juga penting, tetapi ada hal-hal yang jauh lebih berharga daripada semua itu. Orang tua yang semakin menua, keluarga yang membutuhkan perhatian,
Dan orang-orang yang pernah memberikan kasih sayang seringkali tidak mendapatkan waktu yang cukup. Banyak manusia baru menyadari nilai kebersamaan ketika kehilangan telah terjadi. Kursi yang dahulu selalu terisi kini kosong. Suara yang dahulu terdengar setiap hari kini tinggal kenangan. Kesempatan untuk meminta maaf atau menunjukkan kasih sayang telah berlalu tanpa dapat diulang kembali. Penyesalan seperti ini sering menjadi salah satu penyesalan yang paling berat karena tidak ada cara untuk memutar kembali waktu. Golongan keempat adalah orang yang hidup dalam kesombongan dan merasa tidak membutuhkan Allah. Kesuksesan, kekayaan, dan kedudukan terkadang membuat manusia merasa kuat. Perasaan mampu melakukan segalanya tanpa pertolongan Allah perlahan tumbuh di dalam hati. Doa mulai berkurang, rasa syukur mulai memudar, dan ibadah hanya menjadi formalitas. Padahal semua yang dimiliki hanyalah titipan sementara. Ketika kesehatan menurun, ketika usia bertambah, dan ketika kematian semakin dekat, kesadaran mulai muncul bahwa tidak ada satupun kekuatan yang benar-benar dapat diandalkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada saat itu, banyak kesempatan telah terlewatkan. Kesombongan yang dahulu dianggap sebagai kekuatan justru berubah menjadi sumber penyesalan yang mendalam. Golongan kelima adalah orang yang gemar melakukan dosa tetapi enggan bertaubat. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua pernah melakukan kesalahan. Namun perbedaan terbesar terletak pada sikap setelah melakukan dosa. Ada yang segera kembali kepada Allah dengan penuh penyesalan, dan ada yang terus mengulangi kesalahan tanpa rasa takut. Dosa yang dilakukan berulang kali dapat membuat hati menjadi keras. Nasihat tidak lagi menyentuh, peringatan tidak lagi dihiraukan, dan kesempatan untuk bertaubat terus ditunda. Ketika kematian datang secara tiba-tiba, penyesalan tidak lagi memberikan manfaat. Karena itu, taubat adalah nikmat yang harus segera dilakukan sebelum terlambat. Jika diperhatikan dengan saksama, kelima golongan tersebut memiliki satu kesamaan. Penyesalan muncul bukan karena kurangnya kesempatan, tetapi karena kesempatan yang ada tidak dimanfaatkan dengan baik. Allah telah memberikan waktu, kesehatan, akal, dan berbagai nikmat lainnya. Namun seringkali manusia baru menyadari nilainya ketika nikmat tersebut mulai berkurang atau bahkan hilang. Kehidupan ini sesungguhnya adalah amanah yang sangat berharga. Setiap hari adalah lembaran baru yang dapat diisi dengan amal saleh. Setiap kesempatan adalah peluang untuk memperbaiki diri. Selama napas masih berhembus, pintu taubat masih terbuka. Selama matahari masih terbit dari timur, harapan untuk menjadi lebih baik masih ada. Jangan menunggu usia senja untuk mendekat kepada Allah. Jangan menunggu sakit untuk memperbaiki ibadah. Jangan menunggu kehilangan untuk menghargai orang-orang yang dicintai. Dan jangan menunggu kematian terlihat dekat untuk mulai mempersiapkan bekal akhirat. Orang yang bijaksana bukanlah yang tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan yang mampu mengambil pelajaran sebelum penyesalan datang. Kehidupan yang singkat ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam kelalaian. Setiap detik yang berlalu adalah bagian dari perjalanan menuju pertemuan dengan Allah. Semoga Allah menjaga hati dari kelalaian, memberikan kekuatan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dan menjauhkan dari penyesalan yang tidak lagi berguna di akhir kehidupan. Semoga setiap langkah yang diambil hari ini menjadi bekal yang menerangi perjalanan menuju akhirat, yang penuh dengan rahmat dan ampunannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sahabat yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak video ini hingga akhir. Semoga setiap detik yang diberikan menjadi amal kebaikan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.